Bahwa kamilah yang paling berhak bicara Islam, kamilah yang paling berhak, yang lain tidak berhak. Yang paling Islami kami, Yahudi kalian ini. Dan sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Membuka tabir yang selama ini menyelimuti umat manusia tentang masalah agama Allah. Tentang masalah agama Allah, sehingga agama Allah ini mulai zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam atau mulai zamannya Nabi Nuh, itu sudah banyak beberapa kali itu diselewengkan oleh orang, ditahrif kitabnya. Akhirnya bagaimana itu akidah dan agama Allah yang sebenarnya ini tertutup oleh kabut itu berabad-abad. Maka Al-Quran ini datang ada sifatnya mubayyin, sifatnya adalah untuk menjelaskan bagaimana sih sebenarnya agama Allah itu, bagaimana sih sebenarnya orang Yahudi itu. Mereka yang mengatakan Yahudi pada waktu Islam, sebelum Islam datang, wah itu dianggapnya sebagai orang yang paling berhak dan memiliki otoritas tertinggi di dalam masalah agama Allah, sehingga apapun kabar tentang agama Allah dari orang Yahudi itu dianggapnya benar aja. Cuma permasalahannya kan orang Yahudi itu kan banyak melakukan hal yang tidak benar, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, bahkan merubah akidah-akidah yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan terjadi pelecehan-pelecehan terhadap statusnya para nabi, para rasul. Bahkan bukan statusnya para nabi, para rasul, sifatnya Allah pun diselewengkan. Banyak melakukan sesuatu hal yang tidak benar orang Yahudi, mencampur adukan antara budaya mereka, mencampur adukkan dengan budaya keyahudian, dicampur aduk dengan kitabnya Allah, ajaran Allah. Kalau seumpama adat budayanya itu sesuai dengan ajaran Allah, nggak jadi masalah. Ini masalah adat budaya sudah tidak sesuai. Nah ini orang Yahudi banyak melakukan hal yang luar biasa. Nah tahunya kalau seumpama orang Yahudi itu mengatur pada waktu sebelum Islam itu memiliki otoritas, ya, seolah-olah memiliki otoritas depan manusia, bahwasanya mereka lah orang yang berhak bicara tentang masalah agama Allah, dibantah oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada itu perjanjian antara orang Yahudi dengan Allah tentang masalah agama Allah. Agama Allah yang agama Allah, Yahudi menciptakan rekayasa keagamaan. Mulai Uzair ibn Allah. Uzair itu Nabi Uzair anaknya Allah. Mulai Nabi Sulaiman dikucilkan. Katanya Nabi Sulaiman itu penyihir. Allahnya juga disebut Allah itu Tuhan pemarah. Kalau Elohim itu adalah Tuhan Maha harapan. Padahal Elohim itu dari Allah. Allahumma Elohim, sama aja Allah. Ada lagi Yahweh. Yahweh itu adalah Tuhan kehebatan, kekaguman, keindahan. Padahal Yahweh itu sama juga Yahweh. Yahweh itu ya Allah juga. Tapi mereka memisah-misahkan. Konsep pemisahan masalah ideologi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah terjadi sejak zaman Yahudi. Makanya kemudian ketika Injil datang, Nabiullah Isa alaihissalam kemudian langsung diancam, dibunuh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kitab Injil pun tidak luput daripada penyerangan mereka, tidak luput daripada penyesatan-kesesatan yang mereka lakukan. Maka muncullah agama Nasrani. Akidahnya Allah, ada Nabiullah Isa, iya. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala, iya. Ada Bunda Maria, Siti Maryam, iya. Tapi diselewengkan, ada Trinitas. Seolah-olah Allah, Nabi Isa, dan Siti Maryam itu adalah manifestasi daripada Tuhan yang satu, yaitu Allah. Ini akan merupakan penyesatan orang Yahudi. Ada sekalian. Jadi yang mau membunuh Nabi Isa alaihissalam menurut catatan sejarah, bahwasanya itu adalah faktor politik yang dilakukan oleh orang-orang Roma. Karena takut orang Roma itu dengan kekuatan agamanya Nabi Isa akan merebut kekuasaan politik mereka. Takut sekali, di mana-mana kekuatan agama akan menjadi kekuatan politik. Makanya kerap kali kadang-kadang agama itu, kekuatan agama dijadikan sandaran kekuatan politik, dijual agama itu. Apa sebabnya? Paling efektif. Kekuatan agama paling efektif untuk menggeser, untuk membuat kekuatan politik. Maka ada sekalian, hampir seluruh dunia yang namanya kekuatan politik itu disokong dengan kekuatan agama. Maka dari itu kadang-kadang orang yang tidak benar, kadang-kadang orang yang tidak lurus pikirannya itu kadang-kadang menjual faktor-faktor keagamaan, varian-varian keagamaan dengan untuk politik, tujuan politik.
Dulu itu waktu dulu kan dulu zamannya 73 itu. Pada waktu itu kan orang Islam dan P3 semua. Istilahnya aliansi Islam lah, bukan berarti kalau Golkar dan PDIP bukan Islam, semuanya Islam. Cuma aliansi politik Islam itu adanya di P3. P3-nya kebetulan pada waktu itu nomor 1. Kemudian Golkar nomor 2. Nomor 3-nya PDI. Mulai itu orang menjual agama apa? Kata orang P3-nya mengatakan apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siji, pilihlah satu. Jangan pilih Golkar, katanya. Kenapa Golkar? Golkar itu apa sih gambarnya? Golkar kan pohon. Wala taqrabu hadhihi syajarah, katanya. Jangan dekat-dekat ini pohon ini, katanya. Yang ada pohonnya itu. Ya, itu. Kata orang PDIP-nya kebetulan punya kiai juga kan. Ya. Kata orang kata PDIP-nya, kalian kalau wudu itu 1 kali wajib, 2 kali sunnah, 3 kali sempurna, katanya. Jadi kalau kalian pengen sempurna, pilih nomor 3, katanya. Macam-macam varian keagamaan Islam dijual sampai detik ini varian. Tapi kan permasalahannya kan antara agama dengan pemeluk agama kan beda, antara Islam dengan Muslim kan beda. Islam pasti suci, Islam luar biasa dari Allah, agama Allah yang sudah tidak ada satupun orang membantah bahwa Islam itu suci. Dan semua orang Islam itu mencintai Islam. Tapi permasalahannya sikap tingkah laku kalian sebagai Muslim pasti dengan Islam. Islam mewajibkan sholat. Apa semua orang Islam sholat? Banyak yang nggak sholat. Islam mengharamkan membuka aurat. Apa orang Islam semua menutup aurat? Islam mewajibkan puasa Ramadan. Apa semua orang Islam puasa Ramadan? Tidak seluruh umat Islam itu bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan Islam. Ini permasalahannya, bukan masalah cinta kepada Islam atau tidak. Kalau Islam cinta kepada Islam, cinta kepada agama, ini saya yakin seluruh umat manusia cinta. Cuma ketika seumpama Islam itu dibawa oleh kalian itu sesuai dengan Islam, tidak. Jangan sampai ada partai atau seumpama ada varian aliansi politik Islam, tetapi di dalamnya orang-orangnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam, melakukan pornografi, korupsi, kan malu. Jadi artinya Islamnya rusak gara-gara sikap kita, karena memang Islam dengan berbeda. Makanya orang Yahudi zaman dahulu itu ada sekalian. Orang Yahudi itu merasa memiliki otoritas dan memang mengumumkan di mana-mana bahwa nahnu abnaullah. Kita adalah anaknya Allah, keturunan Allah, binnya itu Allah kita. Kalau kalian tuh binnya itu bin hamba, ada yang mengatakan binnya bin hayawan. Kalau kita binnya bin Allah, keturunan Allah kita. Sudah klaim orang Yahudi itu seperti itu. Yang lain itu budak. Yang lain boleh diperkosa, yang lain boleh dibunuh, yang lain boleh diusir, yang lain boleh dicampakkan, yang lain boleh dijahati, boleh dizalimi. Ini konsep Yahudi yang ada pada kitab Talmud itu. Makanya kita pun sebagai orang umat Islam tidak boleh seperti itu. Islam tidak pernah mengajarkan bahwa yang selain Islam harus dibunuh, selain Islam harus diusir, selain Islam itu harus tidak ada, selain Islam harus dibantai, boleh dizalimi. Yahudi kalian yang mencari. Islam mengajarkan kebaikan. Siapa yang zalim maka dilarang kezaliman. Siapapun yang melakukan, orang Islam yang zalim salah, orang kafir yang zalim salah. Hadirin sekalian, buktinya apa? Buktinya kemarin ada satu ayat Al-Quran itu, bahwasanya mengatakan bahwa ketika Allah mengatakan bahwasanya bakal ada neraka dan kalian semua yang salah bakal masuk neraka. Nah, kata orang Yahudi, "Lam tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah." Kami tidak akan masuk neraka kecuali harus sebentar aja, 40 hari. Yaitu sesuai dengan kesalahan mbah kami ketika menyembah sapi 40 hari sama Nabi Musa alaihissalam. Itu aja 40 hari. Setelah itu kita keluar, dan ketika orang itu masuk neraka semua, maka orang Yahudi sudah ada di surga. Allah tidak akan seperti itu sama orang Yahudi. Sama orang lain mungkin seperti itu, tapi kalau sama orang Yahudi tidak. Ini klaim-klaim semacam ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kalau seumpama kalian bicara seperti itu, perjanjian apa yang kalian buat dengan Allah? Bahwasanya kalian itu masuk neraka itu cuma 40 hari. Dari siapa itu? Tanya Muhammad kepada mereka. Artinya itu adalah klaim orang Yahudi saja. Kemudian ada sekalian, ada lagi di antaranya apa? Bahwa surga itu adalah khalisatan lil Yahud. Surga itu hanya untuk orang Yahudi. Jadi orang yang lain tidak boleh masuk surga kecuali orang Yahudi. Itu klaimnya orang Yahudi. Artinya di dalam peradaban Yahudi ratusan tahun berabad-abad itu klaim semacam itu melekat. Kebetulan bangsa-bangsa yang lain itu kurang mengenal agama Allah.
Sehingga orang-orang manusia masyarakat yang lain ketika ingin tahu agama Allah, agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, atau ideologi Islam, itu adalah kepada orang Yahudi. Artinya Islam itu ideologi Nabi Ibrahim. Nah, ketika dijawab oleh orang Yahudi, ternyata jawabannya adalah banyak penyelewengan di situ dilakukan oleh orang Yahudi. Bahkan banyak klaim-klaim yang tidak benar, bahwa kalian bukan orang Yahudi, tidak akan masuk surga. Yang masuk surga orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala tuh ada. Ya gitu, fatamannawul maut. Kalau seumpama kalian itu memang pasti masuk surga dan surga hanya untuk orang Yahudi, ya udah, ngarep-ngarep aja mati, minta mati aja sama Allah, maunya. Paling nggak berani mati itu. Orang Yahudi itu paling nggak berani mati. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi selama berabad-abad tentang penyelewengan Taurat, penyelewengan masuk risalah, lembaran-lembaran wahyu, penyelewengan tentang agama Allah, tauhid, ideologi, klaim-klaim yang tidak benar, mereka lakukan sengaja salah. Wahum ya'lamun, dan mereka tahu itu salah. Makanya orang Yahudi itu tahu bahwa kalau mati dia pasti masuk neraka. Dan aneh orang itu, orang Yahudi itu. Orang tahu salah tetap dilakukan, pasti masuk neraka, tapi tetap aja dilakuin itu. Jadi kalau semua ada di antara kalian itu melakukan sesuatu salah, dikasih tahu nggak mau, tetap ngelakuin, wah ini berarti Yahudi kalian. Jadi kalau ada kesalahan itu harus berhenti, jangan diterusin. Kemudian kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala yatamannaw abadan. Mereka tidak akan bisa mengharapkan kematian, karena mereka tahu kalau mati masuk neraka. Bahkan wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, itu wa minal ladzina asyraku ayyahud yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Ini klaim Yahudi ini supaya kalian tahu. Sebelumnya dalam surat Al-Baqarah ini memang bicara tentang masa bantahan antara orang Yahudi. Mereka itu bahkan sifatnya kebalikannya. Jadi apa yang diucapkan oleh mulutnya dengan sikap tingkah lakunya beda. Makanya Allah sangat marah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah paling tidak suka sama orang bicara tapi nggak mau melakukan terhadap sesuatu yang tidak pernah dilakukan, terhadap sesuatu yang tidak kalian lakukan, belum kalian lakukan, kalian bicara. Kenapa? Sebab itu ghadabun minallah, sebab karena itu sih di antara sifat orang yang penting. Ngomong surga untuk Allah, Allah itu mencintai kita dan segala, tapi falima taqtuluna anbiya Allah, kenapa kalian membunuh para nabi kalau memang kalian betul Nabi Allah dibunuh, Nabi Allah dibantai, Nabi Allah digorok, Nabi Allah dicaci maki, tapi kalian katanya kalian itu adalah cinta kepada Allah. Ini juga pertanyaan kepada kita nih, kepada kalian semua nih. Kalian katanya iman kepada Allah, kalian ikut Rasulullah, kalian ikut akhlaknya Rasulullah, ikut agama Allah, tapi yang kalian juga mencaci maki kiai, mencaci maki para ulama, mencaci maki sahabat umat Islam. Nah itu gimana? Kalian hampir mirip seperti orang Yahudi kan? Bahwa kamilah yang paling berhak bicara Islam, kamilah yang paling berhak, yang lain tidak berhak, yang paling Islami kami. Yahudi kalian ini. Sifat seperti semua yang tidak boleh seperti itu.